partai-partai ya sama juga dengan Perindo, kemudian juga sempat menyebut Tuan Guru Bajang. Nah, sehingga nama-nama monggo silakan, toh nanti rakyat yang akan menilai, rakyat yang akan menentukan, yang bisa diukur melalui instrumen elektoral. Tapi yang penting adalah komitmennya, kesatu paduan kepemimpinan dengan Pak Ganjar Pranowo, sehingga partai-partai dari pengalaman yang lalu dapat mengusulkan. TGB juga punya pengalaman, beliau memimpin NTB cukup bagus kan gitu kan. Kemudian beliau juga seorang intelek dan komunikasinya bagus ya. Kemudian Mas Haye juga punya prestasi gitu kan. Kemudian untuk perempuan misalkan juga dibuka peluang tuh, monggo silakan. Kata-kata terbaik bangsa. Misalnya kalau perempuan, contoh misalnya Mbak Yeni Wahid muncul ya, Ibu Kofifa ya kan. Nah, ini semuanya akan dipetain, dievaluasi ya. Nah, baru hasil evaluasi yang terbaik yang mana untuk bisa memastikan percepatan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun. Belum tentu nama Sandiaga juga akan melejit, itu yang pertama, karena banyak pertimbangan ya. Pertimbangan pertama tentu karena banyak kader yang lain yang ingin masuk ya. Yang kedua adalah itu tadi, apakah akan menopang katakanlah elektabilitas Ganjar atau tidak gitu. Yang ketiga, saya kira masih partai-partai yang lain juga masih berpikir ya, menenggam rasa dengan Partai Gerindra ya. Nggak terbayang oleh kita betapa katakanlah ya mungkin galaunya Partai Gerindra melihat mantan pengurusnya yang belum berhitung 3 bulan sudah berlabuh di partai yang lain dan sekarang potensial berhadapan dengan Pak Prabowo juga gitu. Adu kuat TGB dan Sandiaga Uno untuk jadi cawapres Ganjar Pranowo. Ketua Harian DPP Perindo M. Zainul Majdi alias TGB dan Menparekraf Sandiaga Uno dikabarkan masuk dalam bursa calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto yang pertama kali menyinggung nama TGB masuk radar cawapres Ganjar. Hasto mengatakan TGB dibicarakan di internal Perindo untuk menjadi pendamping Ganjar. Selain Perindo, ia juga mengatakan P3 mengusulkan nama Menparekraf Sandiaga Uno untuk menjadi cawapres Ganjar. Hasto memberi sinyal cawapres Ganjar akan diumumkan setelah Agustus nanti. Saya kemarin bertemu dengan Ketum P3 Bapak Mardiono. Beliau juga mengatakan ada tidak hanya satu nama kemungkinan. Monggo, karena ini kan aspirasi, kata Hasto pada Senin. Hingga saat ini Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri belum mau membeberkan siapa tokoh yang akan menemani Ganjar bertarung dalam Pilpres 2024. Pengamat politik Kunto Adi Wibowo menilai TGB maupun Sandi memiliki kelebihan masing-masing sebagai amunisi Ganjar meraih kursi RI 1. Menurutnya, Sandi memiliki elektabilitas tinggi, sementara TGB punya basis Islam yang kuat. Saat ini Sandi lebih tinggi hasil surveinya dibandingkan TGB. Tapi TGB punya basis Islam yang kuat, ujar Kunto kepada cnnindonesia.com pada Rabu. Kunto menilai Sandi mendapat elektabilitas survei yang lebih tinggi lantaran lebih populer dan punya jabatan menteri di kabinet Jokowi. Selain itu, Pak Sandi juga punya kekuatan di basis di kalangan ibu-ibu dan anak muda. Keduanya bisa ditarik untuk Ganjar, apalagi keduanya bukan basis utama PDIP, ungkapnya. Di sisi lain, kata Kunto, TGB punya pengaruh besar di kalangan umat Islam, seperti di NTB, Jawa Timur, Jawa Barat, hingga Sumatera. Yang menyebut TGB bisa memakai koneksi yang dimilikinya untuk membantu kemenangan Ganjar. Kunto yakin TGB bisa menggalang suara dari kalangan ustadz dan ulama yang berada di luar pemilih tradisional PDIP. TGB juga bisa jadi amunisi yang cukup lumayan buat Pak Ganjar, ucapnya. Menurut Kunto, TGB lebih menguntungkan jika menjadi cawapres. Ia menilai TGB bisa menjadi tameng untuk Ganjar jika diserang dari sisi agama, khususnya Islam.
bisa menjadi tameng bagi Ganjar. Apabila diserang dari sisi agama, nantinya akan diminimalisir oleh kehadiran TGB yang bisa mengkapitalisasi basis massa Islam menjadi vote, ujar Kunto. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul, justru menilai Sandi memiliki keunggulan dari segi jaringan di luar negeri dibandingkan TGB. Jaringan luar negeri ini yang tidak dimiliki Ganjar dan TGB. Dia juga sudah punya logistik sendiri dan sekarang duduk di pemerintahan sebagai menteri, ujar Adib. Meski demikian, Adib menilai TGB memiliki pengalaman sebagai gubernur NTB dan menjadi sosok intelektual Islam di Indonesia. TGB itu yang bisa menutupi kekurangan Ganjar yang berbasis nasionalis, kemudian bisa mewakili Jawa dan non-Jawa, ujarnya. Selain itu, Adib juga mengatakan TGB punya kekuatan dari Ketum Perindo, yakni Hari Tanusudibjo yang merupakan pengusaha dan pemilik jaringan media nasional. Jangan lupa, di belakang TGB ada Hari Tanu yang siap memasok logistik. Namun, saya menilai dua tokoh itu punya potensi dan kekuatan yang besar untuk menjadi cawapres Ganjar, tuturnya.